Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Fikih Munakahat membahas mengenai materi ke-12 yaitu tentang rujuk. Pada materi pertama akan saya jelaskan atau saya paparkan. Saya bernama Ailyasya Oktafarin dengan NIM 1913030084. Akan membahas materi bagian A yaitu pengertian rujuk. Oke, kita masuk aja pada bagian A yaitu pengertian rujuk. Rujuk dalam istilah hukum disebut dengan raja'ah. Rujuk, kata rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali. Orang yang rujuk pada istrinya berarti kembali pada istrinya. Itu disebut dengan rujuk. Kemudian rujuk dalam syara adalah mengembalikan istri yang masih dalam masa iddah, talak, bukan bain pada pernikahan semula. Itu secara syara. Kemudian rujuk yang berasal dari bahasa Arab telah menjadi bahasa Indonesia terpakai dalam kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti kembalinya suami kepada istrinya yang telah ditalak, baik talak 1 atau talak 2, ketika istrinya masih di masa iddah. Terus agar lebih jelasnya teman-teman semua bisa membaca atau memahami materi yang telah dipaparkan di dalam makalah kami. Oke, kita masuk pada bagian B, yaitu syarat rujuk. Ulama fikih menetapkan syarat sahnya rujuk, yaitu yang pertama, suami yang melakukan rujuk adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu balik dan berakal. Itu sudah pasti ya. Terus yang kedua, suami yang akan rujuk harus menyatakan dengan jelas keinginannya, dapat juga dengan sindiran. Ya mungkin begitulah menurut ulama fikih ya. Kemudian yang ketiga, rujuk harus dilakukan secara langsung. Ya memang secara langsung ya, kalau misalnya lewat chattingan doang mungkin kayak minta kembalian ya, pacar minta kembalian itu. Kembalian. maaf. Terus menurut Imam Syafi'i, rujuk dapat dilakukan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, bekas istri sudah dicampuri. Terus yang kedua, talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan iwat dari pihak istri. Kemudian yang ketiga, rujuk dilakukan waktu bekas istri masih dalam masa iddah. Nah, ini yang terakhir, adanya ucapan rujuk. Ya misalnya kita mau rujuk, misalnya suami mau rujuk, harus mengucapkan kepada istrinya, dia mengucapkan keinginannya kepada istri untuk rujuk. Begitu. Kemudian pada materi selanjutnya akan dipaparkan juga oleh teman pemakalah kita yang kedua, yaitu Vivin Gustina ya. Saya Vivin Gustina dengan NIM 1913030083 akan melanjutkan materi dari saudari Ailyasya Oktafarin. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara rujuk ditinjau dari segi agama dan hukum negara. Tata cara lebih banyak memuat hukum secara material dan hampir tidak membicarakan tentang tata cara atau hukum acaranya. Dengan demikian, aturan hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam merupakan pelengkap dari aturan yang sudah ditetapkan di dalam fikih. Rujuk juga bisa dilakukan dengan perbuatan, namun beberapa ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa rujuk hanya bisa dilakukan dengan perbuatan ucapan dan tidak boleh dilakukan dengan perbuatan saja. Kecuali bila ia bisu, maka rujuk itu bisa dilakukan dengan bahasa isyarat yang bisa dipahami. Banyak ulama berpendapat mengenai perbuatan rujuk ini. Menurut Hanafi, Maliki, dan Hambali, rujuk itu boleh dilakukan dengan perbuatan, yakni dengan mencampuri bekas istri dan tidak perlu diikrarkan secara lisan. Mereka berpendapat demikian dengan alasan karena bekas istri itu pada hakikatnya masih menjadi istri bagi suaminya.
dan masa idah itu adalah masa memilih bagi sang istri tersebut. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tampaknya Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah rujuk. Demikian pula pada halnya dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975. Kendati demikian, jauh sebelum kelahiran Undang-Undang Perkawinan, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 sudah dibuat aturan-aturan mengenai pencatatan nikah, talak, dan tata cara rujuk yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam yang terdapat pada pasal 167 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama ke pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa penetapan terjadinya talak dan surat keterangan lain yang dianggap perlu. Yang kedua, rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatatan nikah. Yang ketiga, pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatatan nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat. Yang keempat, setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani buku pendaftaran rujuk. Dan yang terakhir, setelah rujuk itu dilaksanakan, pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatatan nikah menasihati istri tentang hukum-hukum, menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka. Saat ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi, bahwasanya rujuk yang dilakukan di dalam kompilasi hukum Islam ini harus melewati beberapa tahapan atau beberapa cara. Sedangkan di dalam agama, asalkan suami sudah merujuk istrinya dengan baik, dengan perbuatan maupun ucapan itu sudah sah, tanpa harus mereka didampingi pegawai pencatat nikah atau pegawai pembantu pencatatan nikah. Mungkin sekian pemaparan dari kami, kelompok 12. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.